Oke teman-teman, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di blog Pakit Media. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan selalu dapat bersyukur teman-teman. Nah, hari ini kita bersama NGS Chronos lagi ya. Jadi ini adalah NGS Chronos yang pernah kita review dan juga kita unboxing. Kemudian sudah kita pernah road test juga teman-teman. Kalau kalian belum lihat video unboxingnya, silahkan scroll ke bawah. Nanti tak sematkan di situ untuk link unboxingnya teman-teman. Kemudian hari ini kita mau bahas NGS Chronos lagi. Kita pengen bercerita selama 1 bulan pemakaian NGS Chronos ini seperti apa sih teman-teman. Kemudian kekurangannya seperti apa dan kelebihannya seperti apa. Kemudian kalau dibeli itu worth it atau enggak, nanti kita bahas teman-teman. Kemudian yang ini adalah NGS Chronos dengan warna kuning ya teman-teman. Kalau nggak salah ini warnanya lemon yellow. Jadi untuk yang warna kuning seperti ini itu ada 2 macam. Ada yang warna kuning seperti ini, kemudian satu lagi yang kuningnya itu sedikit lebih cerah teman-teman. Nah, jadi langsung aja kita coba bahas ya apa saja kekurangan dan juga kelebihan dari NGS Chronos ini, dan pengalaman kita kurang lebih selama 1 bulan pemakaian NGS Chronos ini dia seperti apa teman-teman. Kita mulai dari kelebihannya dulu ya teman-teman. Jadi untuk NGS Chronos ini kalau menurutku selama 1 bulan pemakaian ini untuk harganya itu adalah harga yang cukup terjangkau ya teman-teman. Jadi dengan harga sekitar 450 ribuan kalau di harga normalnya, kalian akan mendapatkan helm yang secakep ini dengan fitur yang sudah SNI juga. Jadi dengan pilihan warna yang juga cukup banyak teman-teman. Jadi untuk harga sekitar 450 ribuan, NGS Chronos ini kalau menurutku harganya itu terjangkau dan juga bisa dibilang murah. Jadi itu kelebihan dari NGS Chronos ini untuk yang pertama teman-teman. Kemudian selanjutnya untuk yang kedua adalah pada desainnya ya teman-teman. Jadi untuk kelebihan kedua, desain NGS Chronos ini keren banget. Jadi nggak malu-maluin lah teman-teman dengan harga sekitar 450 ribuan. Jadi kalau dari samping dia kelihatan sporty seperti ini, hampir mirip dengan NGS Kairos tetapi dengan desain yang lebih simple dan juga lebih elegan, lebih santai teman-teman. Kemudian kalau kita lihat ke bagian bodi belakang, dari sini juga ada spoilernya yang cakep juga. Kemudian ada logo NGS dan ada logo Chronosnya di bagian sini. Nah, untuk ventilasi udaranya di bagian belakang ada 2, kemudian di bagian depan di sini ada 3 teman-teman. Nah, seperti ini. Ini untuk ventilasi udara bagian depan ada 2 dan di bagian tengahnya ada 1. Jadi ada 3 teman-teman. Kemudian untuk air flow-nya dia juga cukup ini ya, cukup bekerja dengan baik. Jadi di dalam ini nggak panas teman-teman. Kemudian kalau dari tampilan depannya dia seperti ini untuk NGS Chronos ini. Jadi mirip dengan NGS Kairos tetapi dia itu lebih lebih simpel teman-teman. Kemudian di belakang sini dia sudah SNI juga dan di sini ada ya semacam stiker original produknya lah kayak gitu. Kemudian itu tadi kelebihan yang kedua. Nah, kemudian yang kita rasakan untuk yang kelebihan ketiga ini adalah pada bobotnya ya teman-teman. Karena NGS Chronos ini dia memiliki berat 1200 gram, kurang lebihnya 50 gram, dan ini cukup ringan banget. Apalagi perjalanan jauh kayak gitu ya teman-teman, di kepala itu nggak pegel karena dia itu cukup ringan teman-teman. Kemudian untuk bahannya sendiri dia juga bagus, dan untuk finishingnya ini dia lebih rapi teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat finishingnya di bagian bawah, kemudian di bagian tengah sini juga rapi banget. Kemudian yang keempat adalah pada fitur-fiturnya ya teman-teman. Jadi kelebihan yang keempat ini tentu saja pada fiturnya. Karena apa? Karena di NGS Chronos ini dengan harga sekitar 400 ribuan, 450 ribuan tepatnya teman-teman, kalian ini tuh sudah dapat banyak banget fitur. Contohnya di bagian visor dulu. Nah, visornya sendiri dia sudah flat seperti ini. Kemudian dia sudah ready pin locknya juga. Jadi pin anti fognya sudah ready. Kemudian di dalamnya juga sudah ini wearable glasses. Jadi kalian kalau yang pakai kacamata ini nggak perlu khawatir. Kemudian di dalamnya juga sudah intercom ready ya teman-teman. Jadi fitur-fiturnya di NGS Chronos ini memang lumayan banyak dan bisa dibilang mirip dengan NGS Kairos teman-teman. Nah, kemudian serunya di NGS Chronos ini kalau menurutku ini kelebihan, kalau menurutku ya belum tentu juga bagi teman-teman ini kelebihan. Jadi kalau menurutku kelebihan di NGS Chronos daripada Kairos itu adalah pada ini teman-teman, penguncinya yang micro lock. Jadi aku kalau helm harian seperti ini, yang helm half-face seperti ini cenderung lebih suka pakai micro lock seperti ini daripada pakai yang double dering teman-teman. Karena apa? Karena kalau kita pakai harian seperti ini kan ya kita akan lepas pakai ya. Jadi nggak satu perjalanan itu langsung dipakai terus sampai selesai kan nggak. Jadi kadang mampir supermarket atau kemana perlu lepas helm, dan ini membantu banget ketika menggunakan micro lock seperti ini daripada double dering teman-teman. Dan menurutku kalau dipakai harian micro lock seperti ini sudah cukup banget ya teman-teman. Jadi sudah cukup nyaman dengan menggunakan micro lock seperti ini dan juga cukup aman. Nah, di sini juga ada gantungannya juga ya.
Kemudian untuk busanya sendiri, NGS Chronos ini dia menggunakan busa dengan warna hitam ya, jadi ini juga cukup nyaman. Ada beberapa kekurangan di busanya ini, nanti tak sebutkan di bagian kekurangannya ya. Jadi tadi 4 kelebihan dari NGS Chronos ini selama kurang lebih 1 bulan pemakaian ini kalau menurut pendapatku pribadi. Yang pertama tentu saja harganya yang terjangkau, jadi beberapa pabrikan sudah mengeluarkan helm kayak gini, helm Hellphase seperti ini tuh dengan harga sekitar 500 ribuan ke atas. NGS Chronos dia dijual dengan harga sekitar 450 ribuan, itu di harga resminya ya teman-teman. Kemudian kelebihan yang kedua adalah pada desainnya itu cakep banget teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini spoilernya belakang, kemudian pilihan warnanya pun juga banyak. Kalau kalian pengen warna-warna yang kalem, ada warna hitam, ada warna silver, putih dan lain sebagainya. Kemudian yang pengen beda, pengen gondreng juga ada yang warna kuning seperti ini, dan banyak pilihan warna lainnya. Asli warnanya ini banyak banget teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah kalau menurutku bobotnya yang ringan, dan yang keempat fitur-fiturnya yang banyak dan melimpah seperti pin lock, kemudian wearable glasses, intercom ready, dan juga pakai micro lock. Nah, itu tadi beberapa kelebihan dari NGS Chronos ini kalau menurutku selama 1 bulan pemakaian. Nah, kemudian ada kelebihan, tentu saja ada kekurangannya teman-teman. Nah, sekarang kita coba bahas apa kekurangan dari NGS Chronos ini. Jadi untuk kekurangannya selama 1 bulan pemakaian ini kalau menurutku adalah pada busa pipinya yang cenderung keras ya teman-teman. Nah, di bagian sini kalau menurutku ini dia itu masih keras. Nah, ini memang empuk, tapi di bagian dalam ini sedikit keras teman-teman. Jadi kalau kita pakai itu kan kayak gini, agak ditekan keluar kayak gini ya. Ini kalau menurutku dia itu cenderung keras, jadi kurang nyaman di bagian sini. Tetapi memang sepengalamanku pakai Zeus dan juga KYT itu di bagian sini itu empuk ya teman-teman. Jadi yang di rumah itu ada Zeus, kemudian ada KYT juga. KYT-nya ada KYT Kyoto, kemudian ada Zeus 627. Nah, boxnya yang ini Zeus 627 masih tak pakai juga. Itu di bagian pipis ini tuh lebih nyaman daripada Chronos ini teman-teman. Kalau Chronos ini cenderung keras ya. Nah, seperti ini. Walaupun memang busa di dalamnya nggak ada masalah, busa di dalamnya itu cukup nyaman juga dan nggak panas. Dan di sini ini yang agak keras kalau menurutku sih teman-teman. Dan yang kedua itu adalah pada visornya, atau lebih tepatnya jarak visornya ya teman-teman. Jadi kalau kita tutup seperti ini, nah kalau menurutku jarak visornya ini antara muka dan visor ini terlalu dekat. Jadi kalau menurutku itu yang kurang nyaman di situ ya teman-teman. Nah, visor yang mepet ini apakah pengaruh dari flat visornya ini ataukah bagaimana, aku kurang ngerti ya teman-teman, ataukah mungkin ini hanya perasaanku aja, aku nggak ngerti. Jadi kalau menurutku ini terlalu mepet daripada mungkin merek-merek lainnya ya, seperti yang udah tak pakai yang Zeus tadi, dia itu cenderung ini ya teman-teman, cenderung lebih lebar daripada NGS Chronos ini. Kalau NGS Chronos ini antara wajah dan juga visor ini kalau menurutku mepet sih teman-teman. Kita coba ya teman-teman. Nah, seperti ini, tak buka dulu. Nah, seperti ini ketika dipakai kemudian ditutup, ini tuh rasanya itu mepet banget teman-teman. Nah, seperti ini jarak visor dan juga ke muka ini mepet banget. Kalau di Zeus dan juga KYT itu rasanya masih ada ini ya, masih ada jedanya yang lumayan luas. Nah, dengan visor yang mepet seperti ini bikin ini ya teman-teman, kalau menurutku itu kurang nyaman untuk berkendara. Jadi kelihatannya itu mepet banget dan sempit. Nah, itu tadi kekurangan nomor 2. Kemudian yang nomor 3 itu adalah pada visornya juga. Jadi kalau tadi visornya itu terlalu mepet, yang itu visornya susah dibersihkan ketika ini ya teman-teman, ketika saat kondisi hujan kan biasanya kita sapu visornya. Nah, sapu visornya itu pakai tangan ataupun pakai sarung tangan, itu biasanya cenderung gampang bersih kalau yang visor-visor lain kalau menurutku. Kemudian yang di NGS Chronos ini kalau disapu kayak gini tuh kurang bersih, harus beberapa kali kayak gini baru bisa bersih lagi untuk airnya teman-teman kayak gitu. Jadi saat kondisi hujan memang ini agak sedikit PR ya untuk visornya mungkin. Tapi kalau kalian ngelapnya beberapa kali ataupun pakai microfiber itu juga tetap sama aja, tetap sudah bersih teman-teman. Jadi itu kalau menurutku ya sedikit masalah, ataupun juga nggak masalah kalau kalian mungkin bawa microfiber di dalam jok dan bisa dilap sendiri dengan bersih kemudian dipakai lagi kayak gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah kekurangannya itu di sini nggak ada anti malingnya ya teman-teman, atau anti theft-nya. Jadi di sini kosong, nggak ada lubang untuk anti malingnya. Jadi ini adalah salah satu helm yang pasti bakalan dibawa ke dalam mall, dicenteng-tenteng ke dalam mall. Ya memang sayang ya teman-teman, nyarinya susah, kemudian harganya juga lumayan, dan modelnya bagus seperti ini kalau ditinggal di parkiran kemudian nggak ada penitipan ya sayang juga. Mending dibawa aja kalau masuk ke dalam mall atau ke mana-mana teman-teman. Nah, mungkin jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk kelebihan dan juga kekurangan NGS Chronos ini selama kurang lebih sekitar 1 bulan pemakaian ini. Jadi kalau menurutku kekurangannya pada busa pipinya, kemudian jarak visor antara muka, kemudian visornya yang kalau kena hujan itu agak sulit dibersihkan, kemudian yang keempat adalah pada
ini nggak ada anti malingnya atau anti theft-nya teman-teman. Di Zeus juga nggak ada sih teman-teman. Jadi kalau aku pakai Zeus atau pakai ini, kemana-mana juga selalu tak bawa kalau nggak ada penitipan helm. Itu tadi beberapa kelebihan dan juga kekurangan atau plus minus dari NJS Chronos ini teman-teman selama kurang lebih 1 bulan pemakaian. Kemudian kesimpulannya seperti apa? Jadi kalau menurutku dengan harga sekitar 450 ribuan ya, jadi harga aslinya segitu, kurang lebih segitu. Kalau kalian dapat dengan harga segitu, NJS Chronos ini adalah salah satu helm yang worth it untuk dibeli teman-teman, dengan desain yang bagus, kemudian pilihan warna yang cukup banyak juga. Nah sayangnya memang untuk stoknya itu di toko resminya dengan harga yang wajar tadi itu kadang-kadang itu sulit ya teman-teman, apalagi dengan warna-warna yang favorit kayak gitu, biasanya kebanyakan stoknya kosong, kemudian banyak juga dijual kembali di toko-toko online itu dengan harga yang lebih tinggi. Jadi kalau kalian pengen NJS Chronos ini, kemudian pengen warna-warna tertentu, nggak usah ini ya teman-teman, nggak usah keburu-buru, ditungguin aja di tokonya sampai ready, baru kalian check out teman-teman. Kayak gitu sih tipsnya. Jadi kalau menurutku helm ini masih worth it banget untuk dibeli dan dipakai juga cukup nyaman dan enak digunakan teman-teman. Nah kurang lebih seperti itu ya video kita hari ini teman-teman. Terima kasih selalu mendukung channel ini dan selamat menonton dan subscribe. Jangan lupa di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian kalau video ini kami berguna. Ingat selalu pesan ibu, kemana-mana selalu pakai masker, jaga kesehatan kalian, dan jangan lupa sering cuci tangan teman-teman. Coba tulis komentar kalian di bawah pengen dibahas helm apa lagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.